Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas mengenai pokok bahasan baru, ya, yaitu sistem periodik unsur. Nih kalau kita lihat di sini unsur-unsur yang telah Allah ciptakan ini sangat banyak sekali ya di alam semesta. Misalkan unsur karbon ya yang terdapat dalam arang kan. Ya besi yang misalkan terdapat di pagar gitu ya, emas dalam cincin dan lain-lain. Nah ternyata bahwa setiap unsur-unsur itu memiliki sifat-sifat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi dari hasil penelitian ternyata bahwa adanya kemiripan ya unsur-unsur ya, sifat-sifat unsur tersebut. Maka para ahli ini berusaha menyusun ya unsur-unsur ini dalam suatu tabel ya. Di dalam tabel tersebut termuat kemiripan sifat-sifat unsur yang bertujuan agar unsur-unsur yang jumlahnya banyak ini bisa kita pelajari dan kita manfaatkan dari sifat-sifatnya. Nah, perkembangan yang pertama dari sistem periodik adalah pertama dari Laplace. Laplace berkembang lagi yaitu De Brenner dengan hukum triadenya. Lalu berkembang lagi itu teori oktav yang dikembangkan oleh Newland. Lalu berkembang lagi yaitu sistem periodik yang dikembangkan oleh Mendeleev. Dan yang terakhir adalah sistem periodik modern yang kita gunakan sampai dengan sekarang. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sistem periodik yang dikembangkan oleh Laplace. Ya. Di Laplace membagi unsur-unsur ini ya, ke dalam 4 kelompok, yaitu non-logam, logam, gas, dan tanah. Non-logam itu karbon misalkan, logam itu besi, ya, emas, lalu gas. Laplace mengelompokkan cahaya termasuk unsur, kalor dan oksigen. Lalu tanah, menurut Laplace adalah silikon oksida, lalu besi oksida. Nah untuk membedakan logam non logam ini mungkin kalian pernah pelajari di SMP ya. Kalau logam itu dilihat dari daya hantar listriknya, logam merupakan konduktor, sedangkan non logam itu isolator. Bisa juga dilihat dari wujudnya. Pada suhu kamar nih logam umumnya berwujud padat. Nah, kalau non logam ada yang padat ya, ada yang cair, ada pula yang gas ya. Lalu berikutnya kalau logam ini dia dapat ditempa atau diregangkan. Di antara lain logam ini bersifat lentur dan liat. Sementara kalau non logam walaupun padat dia mempunyai sifat yang rapuh. Nah ini pengelompokan ya atau penyusunan unsur-unsur yang berdasarkan oleh Laplace. Nah ini dikembangkan lagi ya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Itu ditemukannya partikel atom, yaitu mengenai yang utama yaitu penemuan massa atom yang dikembangkan oleh Berzelius dan oleh Dulong dan Petit ya. Maka disusunlah sistem periodik yang berdasarkan ya massa atom relatif ya. Jadi menurut De Brenner ya unsur-unsur yang sifatnya mirip itu selalu 3 atau disebut juga dengan triade. Jadi unsur dapat dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur atau triade nama lainnya. Di mana unsur yang di tengah ini merupakan rata-rata dari massa unsur pertama dan ketiga. Nah, triade yang dikembangkan oleh De Brenner itu ada 5 ya pada saat itu. Triade yang pertama litium, natrium, kalium. Triade yang kedua kalsium, strontium, barium. Triade ketiga sulfur, selenium dan tellurium. Triade keempat klor, brom, iod. Triade kelima Mn, krom dan Fe. Nah sekarang kita artikan bagaimana pengertian dari bahwa massa unsur yang di tengah merupakan rata-rata massa unsur yang pertama dan ketiga. Nah misalkan ini triade kalsium, strontium, barium
Maka massa atom relatif strontium yang 88 ini didapat dari rata-rata dari kalsium dan barium. Secara matematis kita jumlahkan 40 tambah 137 dibagi 2, maka akan kita dapatkan massa atom dari strontium. Contoh yang lain misalkan untuk triade lithium, natrium, kalium. Maka untuk mencari massa atom relatif natrium tinggal kita cari rata-rata ya dari lithium dan kalium, yaitu 6,94 tambahkan 39,10 dibagi 2 didapatkan 23,02. Nah, itu pengertian dari massa unsur yang kedua merupakan massa unsur rata-rata yang pertama dan yang ketiga. Nah, kelemahan dari teori Dobereiner adalah pengelompokan unsur ini kurang efisien. Karena dengan adanya beberapa unsur lain yang tidak termasuk dalam kelompok triade. Padahal sifatnya mirip dengan unsur-unsur kelompok triade tersebut. Dengan kata lain, kemungkinan sifat unsur yang sifatnya mirip tidak hanya 3 saja, mungkin lebih daripada itu. Itu kelemahan dari pengelompokan unsur oleh Dobereiner. Maka ini berkembang lagi ya, yaitu teori oktav yang dikembangkan oleh Newland. Newland juga sama ya, dia mengembangkan sistem periodiknya berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Jadi jika unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atom, maka sifat unsur tersebut akan berulang setelah unsur ke-8. 8 disebutnya oktav. Maksudnya bagaimana? Begini maksudnya. Misalkan kita urutkan ya unsur-unsur ya dari unsur yang massa atomnya terendah sampai yang tertinggi. Misalkan kita ambil 13. Urutan yang pertama adalah hidrogen. Hidrogen massa unsurnya 1, maka dia berada di urutan pertama atau nomor 1. Berikutnya unsur lithium, massa atomnya dia 7. Berikutnya berilium 9,2, boron 11 dan seterusnya. Maka menurut Newland, maka unsur yang pertama ini akan sama dengan unsur yang ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1 dengan ke-8. Nah, kalau unsur yang kedua, ini juga kita ketuk dari 2 sampai 8. Kita hitung 2 ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi unsur yang kedua akan mirip dengan unsur yang ke-9, yaitu lithium, sifatnya akan mirip dengan natrium. Maka akan dihasilkanlah sistem periodik seperti ini ya. Unsur yang ke-8 di sini akan sama dengan unsur yang pertama gitu ya. Setelah O adalah F ditempatkan di bawahnya. Setelah F adalah Na. Na unsur yang ke-8 dari Li dan seterusnya seperti ini. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ini dalam satu tempat ini tempatkan 2 unsur nih ya. Nah, ini kelemahannya ini dari teori adalah dalam kenyataannya ini masih ditemukan beberapa oktav yang isinya lebih dari 8 unsur. Lalu penggolongan ini ya, ini hanya cocok untuk unsur-unsur yang massa atomnya kecil. Lalu ternyata kemiripan unsur ini terlalu dipaksakan ya. Misalkan titanium ini sifatnya mirip dengan unsur karbon, padahal titanium ini sifatnya berbeda dengan karbon. Maka dikembangkan lagi tabel unsur Newland ini yaitu oleh Mendeleev ya. Menurut Mendeleev, bahwa sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Jadi sama ya. Kita ingat, di sistem periodik Dobereiner, sistem periodik Newland dan Mendeleev sama ini menyusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ya. Nah, Mendeleev dalam sistem periodiknya ya, dia unsur-unsur disusun dalam 12 baris mendatar. Baris mendatar tuh ya, mendatar disebut periode dan 8 kolom yang tegak yang disebut dengan golongan. Nah, unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan ini mempunyai sifat-sifat yang mirip. Nah, lalu Mendeleev juga dia menyiapkan tempat kosong dengan keyakinan bahwa unsur tersebut belum ditemukan pada saat itu.
Tampilannya seperti ini. Sistem periodik Mendeleev. Nah, ini ada golongan sebanyak 8, golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan seterusnya. Jadi unsur yang terletak dalam golongan, misalnya golongan 1, hidrogen, litium, Na, K, dan seterusnya ini mempunyai sifat-sifat yang mirip. Ditempatkan dalam satu golongan. Lalu ini yang mendasar adalah periode. Inilah penyusunan massa atom. Jadi hidrogen massa atom 1 ditempatkan di sini. Nah, litium juga harusnya di sini kan. Nah, ternyata litium sifatnya mirip dengan hidrogen, maka ditempatkan di bawah hidrogen. Setelah itu berilium. Massa atomnya naik 7 ke 9,2. Lalu boron 11, karbon 12, N14, O16, F19, Na23. Nah, Na ternyata sifatnya mirip dengan litium, maka ditempatkan di bawah litium. Seperti itu caranya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, pada sistem periodik yang disusun oleh Mendeleev terdapat beberapa perbaikan dari sistem periodik sebelumnya. Misalkan di sana terdapat kotak kosong untuk unsur-unsur yang diramalkan oleh Mendeleev akan ditemukan. Seperti pada unsur-unsur yang massa atom 44 ya, di sini kan kosong ya. 68, 72, 100 nih ya. Nah, ini yang menurut Mendeleev akan ditemukan di kemudian hari. Lalu kelebihan yang lain ya, sifat fisika dan kimia unsur dalam satu golongan yang mirip berubah secara teratur. Jadi ini sifatnya mirip. Nah, golongan 1 dengan golongan 2 nih sifatnya berubah secara teratur ya. Gitu. Nah, kelemahannya ya, penempatan unsur yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Jadi ada unsur-unsur yang disusun yang tidak sesuai dengan kenaikan massa atom. Dan masih banyak unsur-unsur yang belum dikenal pada masa itu. Sehingga dalam tabel ini masih banyak terdapat tempat yang kosong. Nah, ini sistem periodik Mendeleev. Nah, sistem periodik ini berkembang lagi ya. Itu yang kita kenal dengan sistem periodik modern. Nah, ini berbeda sekali dengan sistem periodik yang sebelumnya. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan ya, di mana Moseley ya menemukan ya bahwa dalam unsur itu terdapat ya nomor atom. Nah, nomor atom ini kalau kalian ingat, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Nah, ternyata jumlah proton untuk tiap-tiap unsur itu berbeda-beda. Jadi proton itu merupakan ciri khas daripada unsur. Dengan kata lain, tidak ada unsur yang mempunyai unsur berbeda yang mempunyai nomor atom yang sama. Dengan kata lain, unsur itu memiliki nomor atom yang berbeda-beda. Nah, maka menurut teori atom modern, unsur-unsur dalam satu periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, dan unsur juga diunsur dalam satu golongan. Unsur yang terletak dalam satu golongan mempunyai sifat yang mirip. Ini salah ya, maaf ini salah ya. Sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa kenaikan dari nomor atomnya harusnya di sini ya, nomor atom. Jadi massa atom didekati dengan nomor atom. Sehingga akan dihasilkan sistem periodik seperti ini ya. Seperti ini ya. Yang kita kenal, yang kita gunakan sampai hari ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini dalam sistem periodik modern ini ya, ada yang disebut golongan. Golongan adalah susunan unsur-unsur dalam SPU ke arah tegak. Ini golongan. Ini golongan 1A, ya. Ini golongan 2A, ya. Ini golongan 3A sampai 8A. Golongan dibagi dua. Golongan utama, golongan A, dan golongan B, transisi. Golongan A atau golongan utama, ini ada golongan 1A. Nama lainnya golongan alkali, hidrogen, litium, natrium, kalium, dan seterusnya. Golongan 2A disebutnya alkali tanah. Golongan 3A disebutnya unsur pertama dan keduanya. Pertama atau keduanya. Golongan boron atau aluminium. Golongan 4A adalah golongan karbon atau silikon. Golongan 5A golongan nitrogen atau fosfor. Golongan 6A adalah golongan oksigen atau belerang. Golongan 7A bukan golongan fluor, tapi disebutnya golongan halogen, dan golongan 8A disebutnya golongan gas mulia atau gas iner. Nah, sedangkan golongan transisi ini 3B, 4B seterusnya ini berada di antara golongan 2A dan 3A. Nah, ini disebut dengan
golongan ya. Lalu kalau periode adalah yang mendatar. Jadi periode pertama lah hidrogen dan helium. Nah, periode kedua litium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, Ne. Jadi jumlah unsurnya ada 8. Begitu pula periode ketiga ada 8 unsur. Nah, periode ke-1, kedua, ketiga karena jumlah unsurnya sedikit maka disebutnya dengan periode yang pendek. Periode keempat 18 unsur disebutnya periode panjang. Ini juga 18 unsur. Lalu kalau periode ke-6 ini ada 32 unsur. Dari mana ini 32 unsur? Nah, lihat nih 57, 58 ya. Nah, berarti di sini nomor 58 adalah sisipan dari 57 ya. 58 sampai 71. Nah, deret ini disebutnya deret lantanida dan deret aktinida. Ini semuanya merupakan golongan dari golongan 3B. Nah, itu mengenai golongan dan periode. Sehingga kedudukan unsur ya dalam SPU yaitu terletak dalam golongan dan periode. Misalkan kalsium, kalsium terletak di golongan 2A periode ke-4. Boron terletak di golongan 3A periode ke-2. Nah, sekarang ada hubungan ya antara nomor atom ya dengan golongan dan periode dalam SPU. Nah, ini ya. Ini kalau golongan 1A ternyata konfigurasi elektronnya berakhir di S. Golongan 2A konfigurasinya berakhir di S. Golongan 3A sampai 8A konfigurasi elektronnya semua berakhiran di P ya, sehingga kalau kita lihat sistem periodik ini bisa kita kelompokkan berdasarkan ya konfigurasi elektron terakhirnya. Untuk golongan 1A ternyata konfigurasi elektronnya berakhiran di S, maka golongan 1A disebutnya blok S. Golongan 2A semua konfigurasi elektronnya berakhiran di S, maka golongan 2A juga disebut blok S. Golongan 3A sampai 8A konfigurasi elektronnya berakhir di P, maka 3A sampai 8A termasuk ini blok P. Lalu unsur-unsur transisi ya konfigurasi elektronnya berakhiran di D, maka unsur transisi di sini ya termasuk unsur blok D ya. Sementara deret lantanida dan aktinida konfigurasi elektronnya berakhiran di F, maka disebut dengan blok F. Nah, sekarang bagaimana cara penentuan ya golongan ya dan periode berdasarkan konfigurasi elektron. Ini prinsipnya hampir sama dengan elektron valensi yang telah kita pelajari pada saat konfigurasi elektron. Jadi kalau konfigurasi elektronnya berada di S, maka golonganlah golongan A. Golongannya jadi elektron valensi A, gitu ya. Kalau konfigurasi elektron berada di P, kalau di P kita ingat elektron valensinya S tambah E, akhiri dengan A. Sebab ingat tadi bahwa unsur-unsur yang terletak berakhiran di orbital P itu termasuk golongan A. Lalu berikutnya jika konfigurasi berakhiran di D ya, maka golongannya adalah elektron valensi diakhiri dengan B gitu. Untuk lebih jelas lihat contoh. Misalkan klor. Klor nomor atom 17 ya, kalau kita konfigurasikan sebelum nomor 17 adalah apa? Helium nomor atom 2. Ne 10 ya. Berarti Ne10. Setelah Ne apa? 3S ya, 3S, 3P. Ne10, 3S kita isikan 2, 3P-nya 5. Nah, dia konfigurasi elektron berada di P. Kalau di P pasti golongannya golongan A. Elektron valensi di P adalah S sama P 2 tambah 5. Jadi golongannya adalah 7A. Sedangkan periode dilihat dari kulitnya. Kulit terbesar ini 3. Terbesar ya 3 ya. 3 dan 3 yang terbesar 3. Jadi periode ke-3. Contoh yang lain lagi, litium. Litium nomor atom 3. Sebelum 3 apa? Helium 2 ya. Helium masuk ke 2S. Ini 2, S-nya 1. Berarti dia ya, konfigurasi elektronnya berakhiran di S, termasuk dalam blok S ya. Kalau S tadi disebutkan dia golongannya golongan A ya, golongan A. Nomor golongan lihat dari elektron valensinya. Kalau di S lihat saja elektron yang di S-nya. Jadi
golongannya 1A. Periode, lihat N terbesar, hanya 2 saja. Berarti periode kedua. Contoh yang lain, skandium. Paling dekat ke berapa nih? AR 18, 4S, 3D. 4S2, 20, 3D-nya 1. D, berarti dia golongan B kan? B. Lalu nomor golongnya 2 tambah 1. Jadi golongan 3B, periode lihat angka terbesar 4 dan 3. 4. Jadi periode ke-4. Contoh yang lain. FE26, sikat AR, 4S, 8S lah 3, 3D. Jadi 4S-nya sebanyak 2, 3D-nya sebanyak 6. Berakhiran di D, berarti dia golongan B. Nomornya 2 tambah 6, 8. Periode 4 dan 3. Angka terbesarnya 4. Periode ke-4. Contoh yang lain. Tembaga, singkat AR, hati-hati tembaga 29. 4S, 3D. 4S2, 3D 9. Nggak boleh 3D 9, jadi 4S1, 3D 10. 4S1, 3D 10. Satu elektron dari S pindah ke D. Golongan berakhiran di D. Berarti dia golongannya golongan B. Elektron palingnya di S1 tambah di D10. Jadi 11. Nah, kalau elektron palingnya 11, maka termasuk golongan 1B. Aturan sebelumnya ya. Yang tadi. Kalau 12, golongan 2B. Kalau 8 sampai dengan 10, golongan 8B. Kembali lagi kemari. Tentukan periodenya. Lihat yang terbesar. Angkanya 4, 3, berarti yang terbesarnya 4. Periode ke-4. Contohnya lain, arsen, singkat. AR18, masuk 4S, 3D. Jadi 4S-nya sebanyak 2 ya. 4S, 3D, 10 masih 18, 20, 30 masih jauh. Perlu lagi 4P. Masukkan 4S2, 3D 10, 4P 3. Konfigurasi berakhiran di P, berarti dia golongan A. Kalau di P, elektron valensnya tambahkan dengan di S. S-nya 2, P-nya 3, 2 tambah 3, jadi 5. Golongan 5A. Periodenya lihat angka yang terbesar sini, 4, 3, 4, dari 4, periode ke-4. Berikutnya rubidium, nomor atom 37. Berarti ke KR 36, masuk ke 5S. 5S-nya 36, 5S-nya 1. Kalau 1 ini langsung termasuk golongan A ya di S ya. Jadi golongan 1A periode kelima. Nah itu cukupkan sampai di sini ya untuk materi ini. Jadi untuk PTS materinya dari awal hakikat ilmu kimia sampai dengan sistem periodik unsur ya. Sistem periodik unsur ini juga termasuk penggolongan ya. Penentuan kedudukan unsur dalam golongan dan periode. Jumlah soalnya 40 ya. Waktunya 1 jam. Jadi usahakan ya submit ya 3 menit atau 4 menit sebelum waktu berakhir ya. Sekian saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.